Shalom, saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-10 dari tahun 2021. Waktu terasa begitu cepat sekali berlalu, sudah 9 bulan berlalu dari tahun 2021. Saya mengajak kita mengambil 1-2 menit untuk bersama-sama merenungkan apa yang terjadi di dalam tahun ini. Kita mencoba menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin saja hidup kita tidak semudah yang kita harapkan. Mungkin saja hidup kita tidak selancar yang kita inginkan dari awal tahun. Mungkin banyak sekali resolusi-resolusi hidup kita yang tidak terjadi, yang membuat kita merasa kecewa, membuat kita merasa frustasi. Up and down dalam hidup kita. Rasa-rasanya rencana kita itu beda dengan apa yang terjadi. Rancangan kita tuh beda dengan apa yang terjadi. Sebagai firman Tuhan mengatakan bahwa rancanganmu bukan rancanganku, jalanku bukan jalanmu. Saudara sekalian, mari kita sama-sama belajar mensyukuri setiap anugerah Tuhan dan percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Bahwa kasih setianya itu tetap selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Mungkin ada hal yang tidak bisa kita mengerti saat ini, it's okay. Kita sama-sama mengimani bahwa Tuhan itu baik. Tidak terasa sudah bulan yang ke-10 dan hari kita masuk di dalam session yang ke-15 dari tema saya Good News for Families. Saya pun tidak menyadari bahwa ternyata bisa begitu banyak renungan-renungan yang saya bisa lakukan lewat pelayanan ini. Di akhir tahun 2020, saya berdoa kepada Tuhan, minta kesempatan untuk Tuhan bukakan kepada saya bisa menjadi berkat, bisa melayani Tuhan. Dan saya tidak menyangka bahwa dengan pelayanan seperti ini sudah 10 bulan, sudah 9 bulan lewat, masuk bulan yang ke-10, saya bisa punya kesempatan seminggu sekali menyapa teman-teman sekalian di dalam pelayanan online, His Partner Ministry. Saya berharap apa yang saya sharingkan selama ini boleh jadi berkat buat kita semua. Saudara sekalian, tema hari ini kita membawakan tema tentang Bring Your Child to God. Ya, dari Efesus 6 ayat 1-4. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian, demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, kita sudah membahas minggu lalu tentang kita harus berusaha jangan sampai membangkitkan amarah dalam hati anak-anak kita. Ada banyak hal yang sudah kita renungkan minggu lalu tentang bagaimana kita harus bersikap hati-hati sekali jangan sampai kita malah bangkitkan amarah dalam hati anak-anak kita. Dalam bagian hari ini kita akan merenungkan lanjutannya, yaitu apa? Kita harus mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Secara spesifik ayat ini disebutkan, dan kamu bapak-bapak. Perhatikan penekanan khusus kepada para ayah. Tetapi sekali lagi ini tidak menghilangkan tanggung jawab para ibu, para istri. Karena tugas tanggung jawab mendidik anak-anak adalah tugas tanggung jawab orang tua. Tapi memang penekanannya adalah kepada para ayah. Kita akan masuk dalam renungan ini. Saudara, inilah sebuah mandat yang sangat penting, yaitu mendidik anak-anak. Dengan bahasa Inggrisnya disebutkan begini. Bring them in discipline and instruction. Bring them. Maka kita bisa mengartikan bring kids to God. Bawa anak-anak kepada Tuhan. Bawa anak-anak kepada Tuhan. Nah, berbicara mengenai bawa anak-anak kepada Tuhan, saya ingat kisah Samuel waktu masih kecil. 1 Samuel pasal 1 ayat 1-28 adalah kisah tentang Hana dan kemudian Samuel lahir. Ayat yang ke-11 disebutkan seperti ini. Kemudian bernasarlah ia, yaitu Hana, katanya begini. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Bisa cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sebuah doa dan janji. Apa yang terjadi setelah Samuel lahir? Ayat yang ke-28. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Bersujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, di sini Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan seumur hidup. Saudara, dipakai kata dedicated, menyerahkan, mendedikasikan Samuel kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kepada Tuhan, terserahlah. Tuhan mau jadikan dia seperti apa, Tuhan yang atur dia akan jadi seperti apa. Dia punya hati yang ingin mendedikasikan anaknya kepada Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian baru, yang kira-kira mirip pengalaman seperti ini. Dalam Markus 10 ayat 13-16, kisah tentang bagaimana Yesus memberkati anak-anak kecil.
Ayat yang ke-13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Saya loncat, ayat yang ke-16 langsung. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan atas mereka, ia memberkati mereka. Waktu itu orang-orang dewasa datang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus. Saat Yesus sedang mengajar. Murid-murid mengusir karena mereka merasa ini mengganggu. Tapi Yesus melarang murid-murid itu dan memanggil anak-anak itu dan memberkati anak-anak itu. Saudara, apa motivasinya orang-orang tua itu membawa anak-anak kepada Tuhan, kepada Kristus? Agar Yesus memberkati mereka, menjamah mereka. Saudara, apakah ini sepertinya maknanya yang penting aku datang bawa anak-anak kepada Tuhan lalu beres? Waktu saya masih remaja di gereja saya, sampai sekarang pun mungkin masih ada ya. Mereka ada satu tradisi setahun 2 kali mungkin dalam pembaptisan itu, mereka ada satu acara penyerahan anak-anak kepada Tuhan. Jadi pada orang-orang tua yang masih muda bawa babynya kepada Tuhan, didoakan di situ. Saya sempat jokes dengan teman saya dan saya bilang, lihat ya enak ya, setiap tahun datang bawa anak kepada Tuhan, lalu serahkan kepada Tuhan, nanti biar Tuhan yang urus, Tuhan yang pelihara, gitu ya. Serahkan kepada gereja, ya. Saudara, tentu tidak seperti itu maknanya ya. Tapi bukan seperti itu, saudara. Dan juga bukan sekedar kita datang meminta anak kita dibaptis di gereja. Tidak semudah itu, tidak sesederhana itu. Di balik itu, waktu kita menyerahkan anak-anak kepada Tuhan, ada tanggung jawab, ada mandat yang penting bagi orang tua. Efesus 6 ayat keempat. Dikatakan di situ, didiklah mereka. Bring them. Saudara, ini bukan urusan sekali jadi, beres langsung ya. Bukan juga urusan yang sekali-sekali, bukan. Ini adalah urusan yang terjadi setiap hari 7 kali 24 jam. Setiap hari. Saudara silakan buka Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ulangan 6 sampai 9. Saya tampilkan di sini, saya tidak bacakan. Saudara, ada beberapa poin yang penting di situ. Saya akan siarkan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama adalah begini. Ajarkan berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Yang kedua, bicarakan apabila duduk di rumah, dalam perjalanan, berbaring atau bangun. Pada waktu itu mereka tidak punya kendaraan sehingga kalau perjalanan itu panjang, mereka bisa ngobrol banyak hal. Yang ketiga, ikatkan sebagai tanda pada tangan dan lambang di dahi. Sebagai identitas diri di situ. Dan yang keempat, tuliskan di tiang pintu rumah dan tiang gerbang. Tiang pintu gerbang. Saudara, itu satu prinsip yang sangat penting untuk ayo keep on, terus repeat, terus ulang-ulang, ajarkan terus setiap saat. Masalahnya adalah begini, saudara. Apa yang diajarkan? Ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, ini adalah hal yang diajarkan. Mengenai apa? Mengenai Tuhan. Bahwa Tuhan itu Esa. Mengenai apa? Mengenai mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Inilah dasar pengajaran kita terhadap anak-anak kita sedari kecil. Seumur hidup terus menerus. Bagaimana anak-anak kita bisa mengenal Tuhan secara total. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan dari firman Tuhan. Kenalkan anak sejak kecil dengan firman Tuhan. Ajak mereka baca firman Tuhan. Bicara tentang renungan pagi atau renungan malam. Bicara tentang family altar. Prinsip-prinsip hidup di dalam yang Alkitab ajarkan. Itu harus diajarkan terus-menerus, berulang-ulang. Saudara, misalnya begini, saudara. Waktu kita ingin mengajarkan anak tentang jangan berdusta. Ya. Saya yakin tidak cukup hanya kita bicara soal jangan berdusta, karena berdusta itu dosa. Mereka melihat hidup kita, bukan? Anak-anak sangat melihat hidup kita. Kalau kita berkata jangan berdusta, tapi kita sendiri sering berdusta, maka mereka akan merasa bahwa itu satu hal yang tidak benar. Bagaimana bisa ajarkan, tapi kita tidak lakukan. Sehingga waktu kita bicara soal Efesus Ulangan 6 ini, saudara, kita berbicara mengenai seluruh hidup kita, terbuka di mata anak-anak kita, sehingga kita harus bukan cuma ngomong saja, kita harus lakukan itu. Walk the talk. Walk the talk. Nah, kembali kepada Efesus 6 ayat keempat. Di sini disebutkan ada ajaran, ada nasihat, ya, disiplin and instruction. Dalam bahasa Yunani-nya disebut paideia dan notesia. Saya mencoba meringkaskan pengertian dua kata ini apa sebetulnya, saudara. Ada beberapa unsur yang penting di situ. The whole training and education of children. Ada training and education, pelatihan dan pendidikan. Ya. The whole training, keseluruhan, bukan cuma satu aspek saja. Which cultivate mind and moral. Ada unsur mind and moral, ada unsur pikiran mereka dan moral mereka. Isi dengan pengetahuan-pengetahuan, isi dengan moral-moral yang benar, isi dengan karakter-karakter yang baik. Kemudian kita memakai peringatan-peringatan. Use command,
Admonition, reproof, and punishment. Kita punya hak untuk bisa mengajar, mendidik mereka dengan peringatan-peringatan. Ajarkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. What can and what cannot do. Nasihat-nasihat dari hal yang kecil sehari-hari sampai hal-hal yang penting sekali. Hal-hal yang penting itu bisa bicara juga mengenai hukuman-hukuman tempat yang perintah. Disiplin harus ditegakkan, saudara. Jangan lembek dengan anak kita. Jangan juga terlalu keras dengan anak kita. Karena akan berakibat fatal nantinya. Kemudian, termasuk juga unsur soal apa? Training dan care tentang tubuh kita. Jadi bukan cuma soal-soal teori-teori yang indah ini, tapi juga soal prinsip-prinsip hidup. Misalnya, makan makanan sehat, istirahat yang cukup, olahraga, rekreasi, dan sebagainya. Intinya adalah begini, semua prinsip-prinsip itu ada di dalam firman Tuhan, yang kita sudah pahami, kita sudah mengerti. Semua prinsip-prinsip itu yang sudah membuat kita menjadi seorang manusia baru, itulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita bawa mereka datang kepada Tuhan dengan mengajarkan semua hal tersebut, agar mereka juga makin hari makin mengenal Tuhan dan serupa dengan Tuhan. Saudara, sebagai penutup, saudara, waktu kita bicara mengenai tema Bring Your Child to God, saudara. Ya, Bring Your Child to God. Yesus 6 ayat 1-4 diawali dengan kalimat tentang anak-anak, taatilah orang tuamu. Kemudian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah. Bapak-bapak, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, sebagai penutup, sebagai kesimpulan, saudara, saya menyimpulkan ini dengan 3S. 3S yang bisa menjadi bahan perenungan kita, bukan cuma teman-teman, bapak-bapak, ibu sekalian, tapi juga buat saya juga. Yang pertama adalah begini, syukuri panggilanmu sebagai ayah. Syukuri panggilanmu sebagai ayah. Saudara, waktu saya menekankan bicara mengenai ayah, saya menganggap ini juga berlaku buat para ibu. Bukan hanya melulu bicara soal ayah. Syukuri panggilanmu sebagai orang tua. Saudara, banyak orang, banyak pasangan-pasangan yang menikah puluhan tahun, Tuhan tidak karuniakan anak. Jadi kalau engkau Tuhan karuniakan anak, yang pertama harus kita sadari adalah syukuri itu, saudara. Jangan anggap sebagai sebuah beban, tapi syukuri itu. S yang kedua adalah apa? Sadari mandatmu sebagai ayah. Saudara, ini secara spesifik ada perbedaan antara mandat ayah dengan mandat ibu. Ya, bagian-bagian yang kita renungkan itu bicara soal mandat ayah. Sadari mandatmu sebagai ayah, sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi. Sadari itu, saudara. Engkau punya itu. Waktu engkau punya anak, langsung otomatis melekat dalam dirimu sebagai ayah dan engkau punya mandat itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, engkau punya mandat itu dan engkau harus jalankan mandat itu. S yang ketiga yang terakhir adalah sandar kepada Tuhan. Jalankan dengan setia dan gentar. Saudara, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri jalankan panggilan sebagai seorang ayah. Kita harus sandar kepada Tuhan. Sandar kepada Tuhan. Dan jalankan setiap peran kita dengan setia dan gentar di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, tidak mudah. Mendidik seorang anak tidak mudah. Membawa anak kepada Tuhan itu tidak mudah. Saya gentar, saudara. Saya punya 3 anak laki-laki. Saya gentar. Apakah saya punya capability untuk bisa membawa mereka datang kepada Tuhan? Saya gentar. Saudara, saya percaya kita semua sebagai ayah, sebagai keluarga pun akan merasa gentar ketika kita Tuhan karuniakan anak-anak. Apakah bisa nanti saya bawa kepada Tuhan anak-anak saya ini sebagai sebuah persembahan yang kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan? Apakah Tuhan berkenan dengan pola keluarga kami, pola keluarga kita? Saudara, tidak mudah. Tapi mari kita sandar kepada Tuhan dan jalankan dengan setia dan gentar. Saudara, Good News for Family sudah akan berakhir dalam bagian ini. Kita sudah mengawalinya dengan bagaimana hubungan suami istri. Suami istri di dalam berelasi, kemudian kita bicara soal anak-anak, dan saat ini kita sudah menutup dengan kalimat-kalimat yang sangat penting berbicara mengenai mandat seorang ayah. Bring your child to God. Saudara, mari bersama-sama kita doakan sungguh-sungguh anak-anak kita. Satu demi satu, kita doakan. Sebagaimana Yakub mendoakan setiap anak-anaknya berkat khusus di akhir hidupnya dia. Dia kenal setiap anak-anaknya, dia membawanya kepada Tuhan. Sebagaimana Abraham dengan iman sungguh-sungguh mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Tanda taat, tanda setia kepada Tuhan. Dan kita pun dengan gentar, kita bawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita sebagai ayah, sebagai suami istri, sebagai keluarga, sebagai papa mama, sebagai ayah ibu, untuk bisa sungguh-sungguh membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati kita.